Mas Dimas R1, R2? R2, Pak. R2 Mbak Esti, R2 Mohon maaf, Pak. APC sama? Nggak kedengeran, Pak, suaranya, Pak. Mbak Esti kelas R2 ABC? R2A, Pak. R2A. Kalau Mas Dimas? R2C, Pak. Mas R2C nggih, kelasnya Mas Doni nggih. Pak. Ya. Sebelum saya mulai, ini rencana saya ada 2 sih. Jadi yang pertama mungkin menerangkan mengenai metode yang pertama yaitu yang tren, khususnya di bagian yang setengah rata-rata yang kemarin ada beberapa pertanyaan. Tapi yang lebih banyak sebenarnya porsinya untuk di regresi. Karena di alat regresi ini merupakan suatu alat uji yang banyak digunakan oleh mahasiswa, tidak hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2, S3 juga banyak menggunakan alat regresi sebagai alat uji untuk tugas akhir mereka. Jadi riset penelitian yang menjadi tugas akhir, deskripsi S1, kemudian S2 tesis, lalu yang ketiga disertasi itu mayoritas menggunakan alat uji regresi. Jadi termasuk jarang kalau yang menggunakan misalnya besok yang minggu depan ada alat uji beda, itu termasuk jarang. Dan materi ini yang regresi saya tempatkan di tengah-tengah ini supaya nanti waktunya agak longgar, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu masih ada waktu sampai dengan sebelum UAS gitu loh. Oke. Gimana nih kira-kira dari Mbak Esti maupun Mas Dimas dari materi yang pertama, karena yang hadir kan hanya 2 nih. Materi yang tren itu perlu dijelaskan lagi atau tidak? Halo? Saya udah jelas sih, Pak. Gimana, Mas? Udah jelas sih, Pak. Udah jelas, G. Oke, kalau gitu mungkin saya lebih enak menjelaskan yang regresi saja malah, G. Oke, Pak. Iya, Pak. Buat ngejain tugas, Pak. Oke. Oh iya, tugasnya pas regresi ya. Kalau buat gitu ya. Kalau buat dari Sudah masuk, Mas? Iya. Mas Dimas masih sendiri ya, Mbak Esti. Jadi tugas yang kedua ini memang berbeda dengan tugas di regresi sederhana kemarin. Tapi saya fokuskan Anda itu nanti akan membaca artikel. Jadi tugasnya memang yang pertama mencari artikel hasil penelitian dengan temanya karena Anda orang manajemen pemasaran, SDM, keuangan operasional. Jadi di tema artikel, jadi misalnya begini, judulnya adalah pengaruh promosi jabatan pada kinerja misalnya. Nah itu SDM. Ya, SDM di mana artikel itu menguji pengaruh promosi jabatan ya, sebagai variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan atau kinerja karyawan. Ya. Jadi seperti saya sampaikan di pertemuan kemarin mengenai regresi itu yang kisi-kisi ataupun apa namanya tanda bahwa artikel hasil penelitian yang ataupun nanti skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa itu apakah menggunakan regresi atau tidak. Yang pertama adalah di judul biasanya sudah terlihat. Ya. Jadi judul-judul itu
sebenarnya yang pertama baku sekali. Ya, yang kedua memang boleh kok, boleh masih menggunakan kata-kata baku tadi, kata-kata pengaruh. Ya. Hanya sekarang memang kecenderungan karena tuntutan dari publikasi hasil karya mahasiswa baik S1, S2, S3 itu yang tidak boleh ada tingkat kesamaan atau tingkat plagiasi, menyebabkan sekarang penulis-penulis sekarang itu mencoba untuk bisa merubah judulnya yang agak seksi, yang agak berbeda begitu ya. Agak berbeda dengan standar umum untuk alat analisis regresi ini ataupun diisi. Jadi kadang-kadang juga ada beberapa tabel yang mestinya ada di hasil penelitian regresi itu tidak muncul. Yang sering terjadi misalnya di koefisien determinasi R kuadrat atau adjusted R square kemarin itu, ya, itu kadang-kadang hanya dituliskan dalam kalimat, jadi tidak ada tabel. Ya. Tapi malah di satu sisi memang menjadi kendala Anda mencari itu, tapi yang kedua mungkin malah menguntungkan karena Anda bisa mencari, benar-benar membaca artikel itu. Di mana sih ada kalimat mengenai kontribusi atau koefisien determinasi ya, dari penelitian ini. Ya. Kalau yang belum muncul biasanya ya di tugas yang pertama, yaitu tentukan mana variabel bebas, kemudian tentukan variabel terikatnya, buat kerangka pikir. Ya, ini memang termasuk jelaskan logika hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan terikatnya. Ini memang Anda harus benar-benar mencari. Ya. Mudah-mudahan artikel yang Anda cari itu bahasanya benar-benar lugas. Jadi misalnya contoh yang SDM, pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja karyawan. Maka variabel bebasnya adalah promosi jabatan, variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Bagaimana kerangka pikirnya? Buat aja kerangka pikirnya digambar. Jadi yang sebelah kiri itu adalah promosi jabatan, kemudian yang sebelah kanan adalah kinerja karyawan. Nanti kemudian ada panah yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Karena di artikel ini memang Anda benar-benar harus mencari variabel bebasnya mana, terikatnya mana, kemudian kerangka pikir yang seringkali juga nggak ada, apalagi logika hubungan. Tetapi di kisi-kisi, di petunjuk saya itu dari artikel asli, kemudian artikel yang sudah kisi-kisinya itu saya lingkari. Ya, ini yang mungkin nanti ada di apa namanya di ini. Ya. Ini nanti sudah saya lingkari ya, lingkari judulnya. Ya. Judul ini sudah kelihatan nanti di judul ada apa namanya lingkaran X1-nya itu, X2-nya itu, kemudian Y-nya itu. Itu artinya ya, oh berarti X1-nya adalah ya, yang mana X2 mana. Kalau ini berarti regresi berganda, Y-nya mana begitu ya. Judulnya kan pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap putusan pembelian tiket pesawat. Pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap, nah, ada kata pengaruh dan kata terhadap. Ya. Jadi setelah pengaruh itu mesti menyebutkan variabel bebasnya. Di sini ada dua, motivasi sebagai variabel pertama, bebas pertama, dan persepsi konsumen ya, persepsi konsumen itu menjadi variabel bebas yang kedua. Kemudian setelah terhadap keputusan pembelian tiket pesawat, maka keputusan pembelian ini menjadi variabel terikat. Nah ini ya. Kemudian masih di halaman 1 itu di situ ya, di halaman 1 ya, yang
Ini di bawah itu ada apa namanya? Di abstrak itu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap pembelian. Jadi tujuan itu menjadi pijakan ya bahwa nantinya hasil penelitiannya ini akan mengetahui pengaruh tadi, pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap pesan pembelian tiket pesawat pada konsumen terminal tiket Malang tujuan. Nah, di tugas itu jelaskan rumusan masalah atau tujuan penelitian atau hipotesis. Jadi untuk pembelajaran, apalagi di statistik ini, ya kita belum sampai ke hipotesis, sehingga dan yang berikutnya seringkali hanya muncul salah satu, bisa yang muncul rumusan masalahnya, bisa yang muncul tujuan penelitiannya, bisa yang muncul hipotesisnya, ya. Dan bahasanya itu lagi-lagi ya bahasanya kalau bahasa seringkali banyak yang menggunakan bahasa lugas. Saya katakan lugas karena begitu ada kata itu maka itu berarti menunjukkan alat ujinya regresi. Pengaruh motivasi. Ya, ini. Di tujuan itu penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh motivasi dan persepsi. Kalau menggunakan perumusan masalah, apakah ada pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian tiket pesawat pada konsumen terminal tiket. Lagi-lagi tetap ada pengaruh di dunia itu mesti muncul di. Ya, kalau tujuan itu bertujuan mengetahui, kalau perumusan masalah apakah ada pengaruh. Ya, bahasanya saya katakan lugas. Nanti di hipotesis, kalau di artikel itu ternyata ada hipotesis, itu juga hipotesisnya sama. Pasti diduga ada pengaruh, nah, lagi-lagi ada pengaruh, diduga ada pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian tiket pesawat. Ya. Kalau regresi berganda itu di samping mengukur dua-duanya seringkali ada hasilnya masing-masing. Jadi karena ada dua variabel bebas, hipotesisnya apakah, maaf, kalau bermasalah apakah ada ya, tapi kalau hipotesis diduga ada pengaruh motivasi terhadap keputusan pembelian. Nah, kemudian hipotesis yang kedua, diduga ada pengaruh persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian. Ada dua hipotesis biasanya yang muncul di sana. Demikian juga, jadi kalau Y-nya, maaf, X-nya lebih dari 1, itu seringkali kemudian dirumuskan, dibuat hipotesis itu juga sesuai dengan jumlah variabel bebas. Ya. Ada yang menggabungkan, tapi ada juga yang kemudian memisahkan. Pengaruh ini, mengaruh A, B, C terhadap Y. Maka nanti baik perumusan masalah ataupun juga hipotesis, ya, ada pengaruh A terhadap Y. Nanti yang kedua ada pengaruh B terhadap Y. Ada pengaruh C terhadap Y. Itu di hipotesis maupun di perumusan masalah itu dirinci. Ya. Nah, yang kalau rumusan masalah, tujuan, penelitian, kemudian hipotesis, termasuk yang lain-lain bagaimana persamaan regresinya, kontribusinya bagaimana, itu mesti ada di dalam artikel. Nah, yang belum ada selain mana variabel bebas, mana variabel terikat, ya, yang berikutnya adalah begitu Anda mendapati variabel bebas dan variabel terikat, tugas yang keempat, ya, soal yang keempat adalah saya minta untuk menjelaskan logika hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, ini penting karena kerangka regresi yang menghubungkan antara variabel bebas dan terikat memang itu bisa dilogika. Harus. Jadi begitu tadi saya ngomong misalnya di contoh SDM, pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja karyawan.
Ya, dalam benak Anda mestinya sudah ada bayangan. Kok bisa sih pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja? Apa nyambung? Ya kan? Ya mestinya nyambung. Jadi promosi jabatan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk biasanya menaikkan atau memberi jabatan yang lebih tinggi, menaikkan posisi karyawan, ya, atau memberikan tugas yang lebih banyak tapi lebih berkualitas biasanya, ya, atau bahkan mendudukan karyawan ke dalam posisi yang lebih tinggi. Ya. Begitu ada pemberian posisi yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, yang mungkin sebelumnya juga belum ya dipegang oleh yang bersangkutan atau karyawan tadi, itu mestinya logikanya akan ada perubahan kinerja. Karena orang kan mesti termotivasi untuk ya saya kerja sekian waktu masa enggak menjabat. Saya kerja sekian waktu kenapa tidak ada kenaikan. Ya, tidak ada apa namanya? Insentif dan sebagainya. Ya. Jadi karena misalnya insentif, tunjangan itu juga seringkali menyertai promosi kan, menyertai promosi. Jadi antara promosi jabatan dengan kinerja itu ada kaitannya. Nah logikanya gimana tadi? Anda jelaskan. Ya. Yang tadi saya sampaikan misalnya bahwa promosi jabatan yang itu merupakan tindakan manajerial ya, dengan memberikan tugas pekerjaan bahkan jabatan kepada karyawan ya di posisi yang baru atau di posisi yang lebih tinggi dengan segala konsekuensinya itu berkaitan dengan pekerjaan yang lebih banyak tapi lebih berkualitas. Ya, lebih banyak tapi juga semakin memungkinkan dia bisa lebih berkarya, lebih berkreasi, ya, lebih bisa mengoptimalkan pekerjaannya. Sehingga dimungkinkan bahwa orang yang kemudian termotivasi diberikan jabatan tadi, dia akan meningkatkan kinerjanya atau kinerjanya akan meningkat. Karena dia, wah alhamdulillah saya dapat jabatan baru nih. Ya, misalnya begitu ya. Alhamdulillah ada posisi baru. Ya, ada peningkatan tadi. Awalnya hanya di bagian apa namanya mungkin belum pegawai tetap ya dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Dari pegawai tetap kemudian setahun kemudian ada ditunjuk jadi supervisor misalnya. Ya, supervisor diangkat lagi menjadi apa? Bagian umum atau sebagainya, sekian waktu. Nah, itu logikanya gitu. Contoh yang kemudian yang kita sampaikan ada pengaruh motivasi dan persepsi konsumen terhadap putusan pembelian. Ini juga ada logikanya. Bahkan di contoh itu saya ambil ya, logika itu adalah dari jurnal yang ada. Itu saya ambil dari teori. Ya. Di teorinya di halaman berapa ada teorinya ini. Maaf, sebentar saya carikan ininya. Ya. Oh iya nih, di ini sekalian ya. Ini. Nah ini. Ya. Pengaruh motivasi dan persepsi konsumen, maka variabel bebasnya apa? Ya motivasi, ya persepsi. Kemudian Y-nya menjadi urusan pembelian. Kerangka pikir lah ini tinggal digambar saja. Ya. Berarti Y yang sebelah kanan, kemudian X1, X2 itu sebagai variabel bebas tentu saja di sebelah kiri, lalu ada panah satu arah panahnya, yaitu dari variabel bebas baik X1 maupun X2 ke Y. Ya. Logika ini ya, logika. Kita sampai ke logika ya. Logika hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Kita jelaskan satu-satu. Hubungan antara motivasi konsumen dengan keputusan pembelian. Ya. Nah, penjelasan saya itu saya ambil persis di jurnalnya itu di halaman mengenai teori. Ya, di halaman 160 atau lembar ke-3 nih ya, lembar ke-3. Ya. Motivasi
Motivasi itu di alinea kedua. Ya. Di situ sebutkan Sang Ngaji dan Sopiah mengungkapkan motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri atau dari luar diri yang menjadi faktor penggerak ke arah tujuan, ya, ke arah pencapaian tujuan. Ya. Tujuan yaitu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang berujung pada keputusan pembelian terhadap barang atau jasa. Ya, jadi logikanya apa? Dorongan ini mau kemana? Dorongan ini kan menggerakkan tadi. Jadi motivasi merupakan dorongan. Jadi orangnya termotivasi, berarti dia terdorong. Ya, ada dorongan. Saya motivasi kepingin kuliah. Nah, mesti ada dorongan. Kenapa saya kuliah? Ya, motivasi apa? Dorongan apa? Ya. Tapi logikanya berarti ada suatu dorongan tertentu yang menggerakkan saya, sehingga kemudian saya memutuskan untuk ikut kuliah, untuk kuliah lanjut. Gitu. Atau di situ memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan ya. Saya punya kebutuhan nanti saya tidak hanya menjadi karyawan biasa, saya kepingin jadi manajer, saya kepingin menjadi pimpinan, saya kepingin menjadi sukses berarti ya saya harus banyak ilmu, saya harus banyak belajar, memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan, dan karena kebutuhan keinginan itu ujungnya apa? Saya melakukan keputusan pembelian terhadap barang atau jasa. Kalau kuliah berarti jasa, kalau produk itu masuk di barang. Ya. Nah, kemudian ada tambahan kalimat, satu kalimat saja. Dalam kasus ini, maka motivasinya adalah pemenuhan kebutuhan transportasi yang mendorong konsumen melakukan pembelian tiket. Itu kalimat saya. Ya, jadi kalau yang di kalimat pertama, benar-benar saya utuh ambil dari artikel itu di halaman 160 di bagian teori. Ya, kayaknya di subbab C. C itu motivasi, kemudian D-nya persepsi, E-nya pengambilan keputusan. Tadi A-nya tadi latar belakang kalau nggak salah ya. Sebentar. A-nya pendahuluan. Oh, A-nya penelitian terdahulu, B-nya perilaku konsumen di kajian pustaka di subbab kedua. Demikian juga itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau yang kedua? Yang kedua adalah hubungan antara persepsi konsumen dengan keputusan pembelian. Saya juga ambil itu di halaman 160. Ya. Malah langsung kalimat pertama, alinea pertama. Persepsi yang timbul dari dalam diri seorang akibat adanya perasaan yang dipengaruhi oleh bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang disebut stimuli atau stimulus. Nah, jadi persepsi adalah persepsi itu kan apa ya? Pandangan ya, pandangan, penilaian seseorang ya, itu munculnya dari dalam individu akibat ada perasaan yang dipengaruhi oleh bentuk fisik, visual atau komunikasi dari produk atau jasa. Ya, jadi bentuknya menarik ya. Waduh, ini juga mestinya ya, mobilnya besar, bagus, wah nyaman di dalam. Bisa gagah ya naik mobil itu misalnya gitu. Karena ada fisik. Ya. Kalau yang lain misalnya jajan gitu atau makanan. Wah, bentuknya menarik, wah mesti enak ini. Tapi coba bentuknya berantakan suganya kan. Atau soto, Anda beli soto harganya 16.000 atau 20.000. Tapi kemudian isinya hanya setengah mangkok. Dalam benak Anda kan, dari persepsi Anda, yo boy, regone larang isinya sidik men. Ya. Jadi dari fisik Anda kemudian jadi persepsi, ada penilaian yang muncul di otak Anda itu akan muncul. Ya. Apalagi ada gambarnya, visual, demikian juga komunikasi. Komunikasi ini biasanya
lewat informasi dari mulut ke mulut, dari teman, dari tangga, dari banyak, termasuk juga komunikasi lewat iklan misalnya. Ada iklan kemarin kan, ada iklan apa namanya itu KFC ya, KFC yang menggunakan apa saya katakan atribut apa ini dari BTS itu ya, yang kemudian sampai warnanya kalau nggak salah pink ya BTS-nya. Itu kan gelasnya, padahal Anda hanya mendapatkan apa-apa ya, tanda-tanda yang ada di BTS itu tanpa Anda ketemu dengan orangnya, tapi luar biasa. Kenapa? Karena Anda kemudian merasa, waduh, saya jadi kepingin juga mendapatkan barang-barang yang selama ini saya inginkan, itu barang-barang yang jadi ciri khas, ya, jadi ciri khas BTS gitu. Kalau zaman saya dulu misalnya kalau yang rocker itu ya, wah itu kalau pakai anting-anting hanya telinga satu gitu, wah itu bangganya luar biasa. Pakai celana robek-robek itu wah seperti rocker, benar-benar rocker. Ya, belum rambutnya digimbal misalnya gitu, dicat warna-warni. Ya. Seolah-olah saya seperti rocker gitu ya. Nah, itu kan persepsi kenapa kemudian konsumen yang sebenarnya nggak ketemu BTS, tapi dengan mendapatkan atribut-atribut yang dimiliki oleh BTS, seolah-olah ya Anda mendapatkan semua itu. Ya. Nah, ini persepsi. Ya. Persepsi itu muncul ya di pikiran Anda, pikiran konsumen, karena ada pengaruh bentuk fisik, visual, atau komunikasi. Bisa jadi informasinya bahwa barang itu dikirim langsung, ada tanda tangan dari BTS misalnya. Nah, kemudian di situ saya tambahkan, ya, jika rangsangan atau stimulus yang datang dipersepsikan dan dianggap baik oleh konsumen, misal anggapan bahwa layanan penjualan tiket di terminal daripada di biro perjalanan lebih mudah, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian tiket. Jadi logikanya di situ, ya. Kalimat pertama saya ambil dari teorinya itu, persepsi yang timbul dari diri seseorang timbul akibat adanya perasaan yang dipengaruhi oleh bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang disebut sebagai stimuli. Stimuli itu rangsangan. Yang rangsangan atau stimuli. Ya kan rangsangannya kan kalau Anda beli KFC, ya, maka Anda akan mendapatkan atribut-atribut, ya. Gelasnya aja warnanya, kemudian ada tanda tangan dari BTS, mungkin juga atribut yang lain, ya pakaian misalnya begitu ya. Nah, rangsangan itu yang kemudian ditanggapi oleh konsumen, ya, respon, wah, sudah sekian waktu ya, kepingin banget ketemu BTS misalnya, kepingin minimal ya pakai atau atribut, wah saya kepingin ya, seperti mereka. Ya. Nah, rangsangan itu ya yang datang dipersepsikan dan dianggap baik oleh konsumen atau memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Di sini kebutuhannya adalah kalau di layanan penjualan tiket, nah ini kan berarti penjualan tiket di terminal lebih mudah dibandingkan dengan di biro perjalanan misalnya. Tentu saja akan menyebabkan Y-nya, maka mendorong mereka untuk melakukan pembelian tiket. Ya. Ini. Terus di yang berikutnya adalah persamaan regresi. Ya, persamaan regresi. Itu juga ada nanti ya di halaman berapa ini ya? Di halaman 162 ya. Di artikel aslinya itu ada, nanti Anda bisa lihat sudah saya share di Google Classroom. Ya. Di tengah-tengah di bawah tabel 5. Y sama dengan 14,153 tambah 0,280 ditambah 0,255. Nah, makna ini kemarin sempat saya jelaskan pada waktu saya menjelaskan di ini, ya. Itu memang lebih banyak kemarin bahwa A adalah nilai Y jika X-nya tidak ada, gitu ya.
Jadi kemudian saya jelaskan di situ. Ya. 14, sekian atau positif yang berarti meskipun motivasi konsumen tidak ada atau belum diketahui secara pasti, ya, demikian juga persepsi konsumen tidak ada atau belum diketahui secara pasti pandangan mereka, ya, tetapi sudah ada keputusan pembelian. Ya. Jadi selama ini KFC sudah banyak pembelinya. Motivasi mereka mungkin hanya kebutuhan pas datang ke Grand Mall atau kemana begitu ya, beli. Begitu. Ya, sudah ada pembeliannya, itu dinilai A. Ya. A ini kenapa kemudian mengandung makna selama X1, X2 dan seterusnya tidak ada. Ya, kalau nilai positif itu berarti sudah ada, hanya nanti kalau dengan adanya pengaruh X1, X2, X3 berarti Y-nya akan berubah. Y-nya tidak lagi senilai A, tetapi ada perubahan karena X1, X2. Nilai perubahannya berapa? Ditunjukkan dari nilai B. B1, B2. Ya. B1 kemarin adalah perubahan nilai Y yang diakibatkan adanya perubahan X sebesar satu satuan gitu kemarin gitu. Ya. Nah mungkin yang belum saya jelaskan kemarin bahwa ada makna yang ya, saya pikir tidak perlu menggunakan angka, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya begini, kan kalau B1 X1 atau 0,280, saya jelaskan setiap ada peningkatan kebutuhan sebesar 0,280 ini, maka akan meningkatkan keputusan pembelian ya, atau peningkatan motivasi sebesar satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,280. Itu agak aneh, agak aneh. Nah, contoh yang kemarin saya sampaikan di PPT itu memang masih data-data kuantitatif. Ya, biaya promosi terhadap jumlah penjualan. Ya, jadi setiap ada peningkatan biaya promosi sebesar sekian, maka akan meningkatkan jumlah penjualan. Ya. Nah ini nggak apa-apa, nanti kalau masih salah-salah nggak apa-apa, tapi yang penting Anda bisa memahami. Ya, di sini saya yang menyebut bahwa B1I1 sama dengan 0,280 atau positif, yang berarti setiap ada peningkatan kebutuhan atau motivasi dari konsumen, karena X1 adalah motivasi. Ya. Dan nanti motivasi itu kan diterjemahkan sebagai kebutuhan. Kebutuhan tertentu, klien tertentu itu menjadi motivasi. Ya. Setiap ada peningkatan kebutuhan atau motivasi dari konsumen, ya berapapun gitu ya, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Kalau nilainya positif. Ya. Kalau nilainya negatif, maka akan kebalikan. Setiap ada peningkatan X, maka akan menurunkan Y. Positif negatif kemarin kan sudah saya sampaikan di PPT ataupun di podcast sebelumnya. Ya, itu berkaitan dengan arah. Contoh yang berbeda, kalau logikanya banyak kan memang positif. Biaya promosi dinaikkan, mestinya akan menaikkan penjualan. Informasi-informasi semakin ditambahkan, diupayakan, ya lebih banyak, iklan yang semakin banyak, semakin sering muncul frekuensinya di media televisi atau di menggunakan baliho macam-macam, ya mestinya akan berpengaruh terhadap peningkatan pembelian dari konsumen. Positif. Tetapi kalau untuk yang negatif, itu adalah hubungan yang berbanding terbalik. Contoh yang mudah kemarin saya sampaikan adalah hubungan antara harga dengan permintaan. Ya, kalau harga naik, maka akan menyebabkan permintaan berkurang atau menurun. Sebaliknya kalau harga diturunkan, ada diskon, ada potongan harga, ada promosi buy one get one misalnya, ya, akan menyebabkan kenaikan jumlah pembelian dari konsumen. Ini kan berbanding terbalik. X-nya dinaikkan, maka Y-nya turun. Sebaliknya X-nya diturunkan, Y-nya akan naik. Nah,
itu kalau maknanya atau angkanya negatif. Negatif itu berarti maknanya juga ya berbanding terbalik. Ya, ini. Kembali ke contoh untuk tugas ini. Tadi yang motivasi ya X1. Sedangkan yang S2 tadi adalah persepsi ya, persepsi. Di situ juga positif karena nilainya bukan minus 0,255 tapi 0,255 atau positif. Berarti nanti arahnya sama. Oke. Saya maknanya di situ adalah atau positif yang berarti setiap ada perubahan persepsi yang semakin baik. Ya. Karena kalau diterjemahkan persepsi naik satuan agak berat. Ya. Maka di logika aja. Perubahan persepsi yang semakin baik. Jadi persepsi yang diterima oleh konsumen, penilaian yang muncul di benak, di pikiran konsumen, itu menjadi semakin baik, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Ya kan searah. Jadi persepsinya semakin baik berarti kan meningkat, juga akan meningkatkan keputusan pembelian. Ya. Nah bagaimana kalau kemudian ternyata persepsi minus ya berarti ya. Ya. Persepsinya apa ya? Kalau persepsi ya kecenderungannya memang positif persepsi. Oke. Ya. Kemudian dari tugas itu yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Ya, kemarin di tugas yang pertama sudah ya, di tugas pertama ada saya minta untuk menghitung R kuadrat, kemudian adjusted R square. Atau namanya adalah koefisien determinasi. Anda cari tabel ini. Ya, kalau nggak ada ya biasanya kemudian munculnya adalah ada tulisan subbab sendiri koefisien determinasi. Kebetulan di contoh artikel itu ada subbab. Jadi setelah hasil uji F, kemudian uji T, lalu di bawah adalah nomor 3 di halaman 163, koefisien determinasi. Di situ untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas motivasi konsumen dan persepsi konsumen digunakan nilai R square, R kuadrat, dan juga R square. Ada kan itu? Nah, tinggal kemudian maknanya apa? Anda jelaskan itu. Ya. Nah, itu sudah saya kotak ini. Halo? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya? Belum ada nggak? Saya lanjutkan lagi ya. Koefisien determinasi itu saya kotai, saya dengan spidol di halaman 163 di kisi-kisi itu di halaman terakhir ya. Di atas kanan atas. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,528. Artinya apa? Bahwa variasi dari semua variabel bebas yaitu motivasi konsumen dan persepsi konsumen dapat menerangkan variabel keputusan pembelian sebesar 52,8%. Sedangkan sisanya 47,2% diterangkan oleh variabel lain. Ya, itu kalau yang pakai adjust R square 0,528. Ya. Kalau yang R kuadrat R square ya 0,539 atau 53,9%. Kemarin ada yang nanyakan mengenai tugas pertama, dapatnya kalau di sini 52,8%, dapatnya 47% dari mana Pak? 47%. Ini yang ini ya. Yang ini dari mana 47%? Kontribusi itu idealnya adalah 100%. Sumbangan itu adalah dari Anda misalnya kerja atau kemudian Anda dalam lingkungan keluarga. Mestinya bisa bantu maksimal, ya bisa bantu orang tua ya toh. Saatnya pagi misalnya bersih-bersih rumah ya. Membantu kalau orang tua pas ya, mestinya bisa semuanya. Ya. Tapi kadang-kadang kan
Misalnya, oh masih anak-anak, masih belum atau ada tugas kuliah, ya, sehingga tidak bisa membantu maksimal. Gitu. Ya. Maka kontribusi itu seringkali juga tidak bisa maksimal. Ya. Maka di sini misalnya kemudian ketemu kontribusinya hanya berapa tadi? 52,8 itu kan berarti belum mencapai 100. Berarti diartikan bahwa kontribusi variabel bebas dalam hal ini adalah motivasi dan persepsi konsumen hanya sebesar 52,8%. Lalu yang lainnya di atas itu sisanya ya sekitar 47,2%. Itu berasal dari 100 dikurangi 52,8%. 100% dikurangi 52,8%, nilainya adalah 47,2%. Ya. Itu apa? Itu adalah pengaruh, ya, pengaruh dari variabel yang lain yang dalam hal ini tidak diteliti oleh si peneliti, si penulis artikel ini. Ya. Disebutkan di situ adalah saya terangkan, saya tuliskan di jawaban, contoh jawaban berasal dari faktor lain di luar penelitian. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian ketemu 60%, berarti yang 40% itu berasal dari faktor lain di luar penelitian. Kalau ketemunya 81, ya, R square-nya 81 atau adjusted R square-nya 81%, berarti yang 19 berasal dari faktor lain yang tidak diteliti. Sebutkan aja faktor lain di luar penelitian. Tidak usah menyebutkan, ya, mungkin ini, mungkin tidak perlu. Ya, masih banyak misalnya deskripsi yang masih menyebutkan ini nggak perlu karena kita tidak tahu faktor lain itu apa, nggak tahu. Ya, jadi nggak usah disebutkan. Ya. Ini kan persepsi kemudian motivasi dan persepsi ya. Bisa yang lain kan bisa pengaruh keluarga, bisa pengaruh marketing mix, ada produk, ada harga, promosi dan sebagainya. Ya, yang juga bisa berpengaruh. Tapi kan kita nggak tahu karena begitu banyak faktor di luar yang bisa mempengaruhi satu aktivitas. Aduh, malah keluar saya. Keluar ya. Masih begini. Oke, mungkin ada yang mau menanyakan? Monggo, masih ada yang Okti Riandini atau Nadia Utami? Halo? Siapa lagi ini yang Mbak Nadia Utami? Gimana Nadia Utami? Mendengarkan sambil jalan-jalan ya, nggak apa-apa. Silakan kalau mau tanya. Mbak Renita atau Mas Dimas atau Hesti? Halo? Halo, ha? Ini sudah menjelang maghrib mungkin ya. Semua sibuk. Halo? Esther? Rovan? Berapa orang ini yang tadi hadir? Oke, mungkin beberapa menit lagi ya, mungkin 5 menit lagi aja, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 20 menit, 10 menit lagi kan
sudah adzan maghrib. Jadi terus saya sampaikan di sini bahwa tugas ini saya berikan dalam rangka nanti karena semester depan Anda sudah mulai mendapatkan metodologi penelitian, kemudian sudah di semester 6 sudah harus mulai menyusun skripsi, dan statistik ini khususnya setelah UTS ya, setelah UTS. Kalau di sebelum UTS kan materinya masih tentang data-data deskriptif pada rata-rata modus standar deviasi. Tapi begitu setelah UTS yang mungkin saya sampaikan di awal pertemuan statistik, sekarang ini memang statistiknya kita langsung di statistik 1 itu sudah mencakup dua-duanya. Jadi ada yang statistik deskriptif sekaligus statistik induktif yang untuk digunakan untuk sebagai alat uji di dalam tugas akhir. Ya. Nah, sehingga kemudian mungkin agak berbeda dengan di buku-buku, tapi artinya kemudian saya hanya merangkum yang kira-kira akan dipakai Anda untuk tugas akhir. Karena sebenarnya statistik itu hanya ada 3 sebenarnya yang digunakan sebagai alat uji. Deskriptif itu berarti kita hanya mengukur rata-rata. Kita kepingin ngerti informasi mengenai rata-rata gimana, rata-ratanya dari suatu data. Modusnya seperti apa, standar deviasi seperti apa. Tapi kemudian kita bisa juga mencoba mencari perbedaan. Nah, materi perbedaan akan kita sampaikan di minggu depan, 3 pertemuan terakhir karena cukup banyak sebenarnya materinya ya. Ya. Dan materi yang kita bahas ya, di Zoom ini adalah berkaitan dengan regresi dan ada tugas khusus. Ya, Anda kita minta untuk mencari artikel sekaligus membaca karena nanti akan mencari jawaban dari tugas itu. Tadi misalnya mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, bagaimana logika hubungan antara X dan Y masing-masing. Ya. Kemudian kerangka pikirnya seperti apa, lalu kontribusinya bagaimana, ya, dengan angka yang ada itu maknanya apa. Ya. Itu tidak sekedar tugas biasa, tetapi supaya Anda tidak kaget, ya, tidak kaget deskripsi dosen Metopen menyampaikan itu, ya, kaget. Apa itu sih regresi? Apa itu koefisien determinasi? Ya. Diminta untuk artikel aja, artikel itu apa artikel? Ya. Pada waktu yang lalu saya pernah, jadi pas ngajar di akuntansi, artikel apa tuh Pak? Oh, karena memang di akuntansi memang lebih banyak pembelajarannya di core-nya. Ya, jadi akuntansi 1, akuntansi menengah, ya. Dan statistik waktu itu ditempatkan di semester 2. Tapi kurikulum yang baru, statistik itu ditempatkan di semester 4-5. Ya. Jadi setelah ini malah memang masih ada tambahan statistik lagi, tapi sudah mulai menggunakan yang computerized. Jadi nanti semester depan itu ada misalnya kalau regresi menggunakan SPSS bagaimana. Ya, uji bida juga demikian pakai regresi, pakai SPSS bagaimana. Ya. Memang lebih mudah. Ya. Tapi tetap nanti pada saat Anda mengajukan skripsi, ya Anda mesti ditanya oleh Prodi, ya, minimal pertama Prodi yang menerima proposal tugas akhir Anda, ya, kemudian nanti pembimbing, dan apalagi kalau di terakhir adalah penguji. Ya, makna-makna yang misalnya bisa nggak menjelaskan, ya, kenapa biopromosi atau kenapa promosi, kenapa motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Anda harus bisa menjelaskan itu. Ya, motivasi adalah satu dorongan yang muncul yang merupakan dasarnya adalah dilandaskan adalah kebutuhan dan keinginan dari seorang yang menyebabkan mereka kemudian bergerak atau berusaha untuk mencapai itu, ya, atau memenuhinya sehingga akhirnya terjadilah keputusan pembelian. Ya. Silakan, masih ada 1 menit. Halo. Mau bertanya, Pak. Monggo silakan. Mbak siapa ini? Tolong sebutkan. Untuk Mbak Esti, Pak.
Oh, Mbak Tapi Esti, untuk nggih. tanya soal tugasnya itu, Pak. Ya, gimana? Itu kan suruh cari artikel. Ya. Nah, kalau misalnya artikelnya itu sama kayak teman yang lain gitu, gimana Pak? Kita nggak sengaja sama gitu nggak apa-apa? Atau harus setiap orang itu harus beda? Oke, sementara sama nggak apa-apa, tapi kan begini, nanti akan terlihat tidak hanya di judul kan ya. Nanti kan kalau di pertanyaan pertama kan mungkin akan sama, tapi kalau terutama di logika, ya jangan sampai sama. Kalau sama kan, masa sih sekedar menjelaskan logika kok bisa sama persis. Iya Pak, maksudnya artikelnya sama itu berarti nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Dan tadi kan misalnya variabel terikatnya apa, bebasnya apa kan bisa sama. Kerangka pikir juga mesti harus sama. Tapi begitu Anda menjelaskan di logika, nah itu kalau sama ya terus terang berarti saya anggap ini copy aja gitu, copy paste. Anda tinggal menjelaskan aja kan logika. Misalnya begini. Ya Pak. Oke. Logika kira-kira kenapa promosi BTS ya itu kok sampai bisa menaikkan penjualan, ya sebenarnya penjualan mereka minatnya sangat tinggi, itu kan bisa Anda jelaskan kan? Saya enggak Mbak, kira-kira kenapa KFC kemarin menjual itu kemudian sampai laku keras bahkan ngantri luar biasa. Halo Pak Esti? Ya, Pak. Menurut saya karena dari faktor BTS-nya itu Pak kan udah terkenal, udah go internasional, jadi bisa jadi untuk menarik perhatian para konsumen dari McD-nya Oke. itu sendiri. Berarti misalnya itu adalah pengaruh daya tarik ya, daya tarik BTS terhadap minat beli ya, produk-produk yang ada label atau atribut BTS misalnya gitu ya. Ya, kan Iya bisa di Pak. logika kan? Bisa di logika. Sehingga meskipun artikelnya sama, tapi nanti saya lihat di logika ini mestinya harus beda. Enggak mungkin kemudian ada Anda menerangkan sampai 3 kalimat, 5 kalimat, 10 kalimat, kok sama semuanya. Berarti Anda hanya copy paste itu kan gitu ya. Tetap harus ada penjelasan, pakai kalimat sendiri aja lah, malah lebih enak. Ya, karena di sini kuncinya bisa di logika. Kita main logika. Regresi ini memang kuncinya hanya logika sebenarnya. Jadi kalau antara X dan Y nggak bisa di logika, maka nggak bisa diregresikan. Ya. Nanti mungkin ada satu yang begini. Antara X dan Y itu memang ada indikasi, saya bahasanya pakai indikasi karena belum tentu itu berpengaruh gitu ya. Jadi dimungkinkan bahwa artikel nanti tidak berpengaruh, mungkin. Ya. Contoh yang kemarin saya sampaikan di pertemuan kemarin, di podcast kemarin, misalnya PMB, STIES misalnya ada menggunakan baliho, ada menggunakan leaflet, menggunakan pameran gitu ya. Tapi ternyata setelah realnya begitu mahasiswa masuk, didapat informasi, dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai STIES? Ternyata misalnya dari 100 orang, ya 60 dari leaflet, yang 39 ya dari pameran. Berarti yang baliho hanya 1 kan. Nah, berarti ini kan tidak signifikan, artinya mereka tertarik ini bukan dari baliho. Sehingga bisa dikatakan bahwa baliho tidak berpengaruh terhadap keputusan calon mahasiswa untuk datang ke STIES misalnya begitu. Jadi mungkin dalam kenyataannya bisa jadi satu variabel itu nggak berpengaruh, nggak masalah begitu. Ya. Kalau di manajemen mudah, di akuntansi masih banyak ada kesalahan, dan ini kalau saya bahasa indikasi itu karena bisa dimungkinkan nggak berpengaruh ya, akan berbeda dengan persamaan matematika. X tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi regresi ini belum tentu loh. Ya, jadi bahasanya sehingga saya bahasanya indikasi. Tapi banyak di akuntansi menggunakan misalnya
pengaruh harga jual terhadap pengaruh laba terhadap harga jual. Di matematika selesai itu, nggak perlu pakai regresi. Harga jual ditambahkan dengan harga produksi HPP, ketemu harga beli, harga jual. Laba ditambahkan HPP, ketemu harga jual. Nggak perlu pakai regresi. Ya jelas berpengaruh. Masih banyak yang karena keuangan memang harus hati-hati yang di akuntansi. Ya, kalau di manajemen banyak contoh juga banyak ini artikelnya. Begitu Mbak Esti? Yang lain cukup nggih? Oke, karena waktunya memang sudah habis, ya, sudah 5:30 persis ini, maka kita akhiri pertemuan Zoom sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan menerangkan mengenai tugas, ya, dari tugas 1 sub di tugas yang terakhir ini yang minggu ini harus Anda kerjakan, mulai dari mencari artikel, menjelaskan dari artikel itu mana yang bebas, mana yang terikat, kemudian kerangka pikir, logika sampai ke terminasi, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sehingga tugas Anda terpenuhi, paling tidak itu. Ya. Namun demikian kalau nanti masih ada pertanyaan, seperti biasa saya tetap terbuka bisa lewat WA, ya, silakan. Tetapi jangan kaget ya kalau kemudian kemarin juga ada yang kok nggak jawab-jawab. Jawab dengan saya, Pak, variabel ini ya, dari mana itu? Ya. Terus saya jawab betul. Gitu. Atau salah, coba baca lagi. Ya, karena ternyata begitu ternyata mereka memang belum melihat, hanya sepotong-sepotong video pun juga yang disetel yang terakhir saja. Oke, demikian, terima kasih semuanya yang bisa hadir. Ya, semoga selalu sehat, diberikan kesehatan dan berdengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum bisa hadir mudah-mudahan bisa memahami dari podcast saya yang lalu dan juga dari PPT yang saya share di Google Classroom. Ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak. Terima kasih, Pak. Iya, Mas.